Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita masih bergabung bersama dengan Pak Boyamin Saiman, langsung dari Mekah, Arab Saudi. Pak Boyamin, bisa nggak Pak Boyamin Ya, mungkin dijabarkan begitu ya, kalau kategori Menpora ini Pak Dito Aryo Tejo ini adalah klasternya Markus, dan juga ada dua pengusaha lainnya, apa perannya Pak? Mungkin yang saya tanyakan begini, apa yang diberikan dan juga apa yang didapat oleh dia. Salah satunya kita ketahui membiayai Perjalanan. perjalanan luar negeri menteri. Nah, kan begitu. Silakan Pak Boyamin. ya terus terang aja Pak Adil, saya belum begitu ngeh untuk peran Dito itu. Kita tunggu hari ini Hmm. seperti apa. Tapi bahwa Mm-mm. saya mengatakan ada dugaan mereka-mereka yang calon tersangka pemborong dan subkontraktor itu mau mencari selamat untuk menghentikan penyelidikan. Dan itu mengalirkan uang kemana-mana yang itu diduga bisa menyelamatkan mereka. Dan terus terang aja sebagian besar itu uh, istilahnya itu geng Solo gitu loh. Karena pikirannya ini akan bisa nembus sampai ke perlindungan-perlindungan yang terkait dengan Solo supaya bisa melakukan treatment kepada penyidik untuk tidak melanjutkan, kira-kira gitu harapannya. Tapi ternyata ini ya yang namanya Markus sebenarnya paling omongannya besar tapi sebenarnya kecil, terbukti malah dilakukan penyidikan dan tersangka dan akhirnya buka-bukaan. Jadi ini orang-orang yang mengaku kelompok-kelompok Solo tapi sebenarnya tidak ada akses kepada pusat-pusat kekuasaan, dan inilah yang harusnya didalami begitu. Tapi ini kan saya mengatakan dugaan Markus ini justru karena terungkapnya karena gagal gitu. Dan ini kepada siapapun mereka nampaknya ternyata memang kelompok tersangka itu untuk menyelamatkan diri itu mengakses banyak pihak gitu. Dan yang dikatakan pengusaha pun ternyata juga dugaannya juga Markus yang mengaku bahwa dekat dengan kekuasaan yang mampu menolong mereka. Jadi ini klaster yang memang dugaan Markus ini banyak melibatkan orang gitu. Dan dengan Menteri Dito ini apakah juga ada yang mengalir gitu? Kalau tidak ada hal yang signifikan, Kejaksaan Agung saya yakin tidak akan manggil. Maka ini tadi seperti saya katakan Arif itu misalnya dugaan membiayai menteri ke luar negeri misalnya. Itu kan supaya apa? Ya bisa aja menteri juga nggak tahu apa-apa tadinya dari mana kan gitu kan bisa. Nah, kita tunggu nanti keterangannya setelah dilakukan klarifikasi gitu. Tapi Pemeriksaan. memang ini banyak dugaan Markus ini, dan masih ada yang justru ada yang berhasil, sosoknya P gitu. Nah, kalau saya sebutkan Pinangku gitu, bukan Pinangki loh ya gitu. Tapi nyatanya pemborong besarnya sampai sekarang belum tersangka malah di paket 1, 2, 3 itu ya. Jadi masih berkelindan lah perkara ini, dan nanti bisa menyebut nama-nama banyak orang yang kira-kira Jadi otak-otaknya belum ditangkap, belum diperiksa gitu ya? Ya justru itu saya tadi katakan kelompok dugaan maklar proyek itu aja 300-an miliar. Dugaan kelompok maklar kasus 200 miliar. Ini kan sudah setengah T. Jadi kalau kerugiannya sampai 8 triliun itu ya nggak kaget wong yang untuk apa itu, padahal satu orang maklar proyek aja dugaannya sudah 300 miliar, belum maklar-maklar proyek yang lain yang lebih besar yang terlibat sejak awal. Nah, juga Markus gitu misalnya, itu ya yang terungkap kan baru 200-an. Kalau tadi yang saya sosok P tadi bisa aja juga mendapatkan dugaan aliran yang lebih besar lagi begitu. Jadi ini bagaimana memang uang ini justru dari pekerjaan yang jelek, pekerjaan terlambat, bahkan dugaan fiktif, dan kira-kira sampai kerugiannya 8 triliun itu memang ya layak aja, karena memang sampai level maklar kasus saja dugaannya sudah diangkat 200 miliar, jadi disebar kemana-mana. Terus yang klaster pertama yang saya sebut gedung utaranya, gedung Kejaksaan Agung itu kan yang sampai diangkat dugaannya 7 miliar, kan utaranya 50-an miliar, yang lain juga ada gitu. Jadi ini yang kira-kira pada posisi proyek ini justru dikerjakan kira-kira 20% gitu kan. Yang 80%-nya uangnya malah untuk bancaan dibagi-bagi, dan inilah yang mengasihkan nanti kira-kira ternyata di zaman sekarang tata kelola yang kita harapkan pemerintahan yang baik itu betul-betul tidak terjadi, dan malah uang untuk bancaan, bagaimana tender ini diakali sejak awal, direkayasa sejak penyusunan rencana sampai pelaksanaan, pertanggungjawaban pun masih diakali, terlambat masa dibayar. Ya kan? Pak Boyamin, Kira-kira sesuatu yang mendebarkan ke depannya gitu, Arif dan kamarade. Nah, Pak kalau dua Boyamin. pengusaha yang disebutkan ya ini Nah, itu Windu dia. Aji dan juga Jemi Suciawan ini,
Apa yang bisa Anda gambarkan kepada masyarakat? Apakah memang benar ada aliran dana ke sana dan diperuntukkan untuk apa? Perannya seperti apa? Kalau tidak salah, dugaannya Jemi Setiawan itu termasuk pemborong di paket 1, 2, 3. Kalau Windu Aji ini diduga didekati orang-orang untuk menyelamatkan dirinya, gitu. Dugaannya begitu. Jadi ini lengkap lah, kira-kira ada pemborongnya yang besar gitu, dan juga ada dugaan orang yang dimintai untuk menyelamatkan para tersangka yang pada saat tahapan masih penyelidikan. Perannya kira-kira gitu. Kalau tidak salah loh ya dari analisa saya, Dugaannya tapi seperti yang katakan tadi sampai pada level saya punya dolarnya segala macam itu kan eksklusif saya berikan TV One. Meskipun saya di Mekah, tapi saya punya hal-hal baru yang saya declare kalau dalam pengertian yang meminta teman-teman media selalu ada yang baru. Gitu. Jadi ya masyarakat mudah-mudahan tidak rugi TV One mengundang saya karena ada hal yang baru. Oke, Pak Bonyamin, Anda berkali-kali dalam sesi dialog kita ini menyebut pemborong besar yang belum tersentuh, Anda bilang itu. Spill sedikit dong mungkin yang Anda maksud ini apakah dari nama yang tadi sempat kita bicarakan atau ada sosok lain? Yang hari ini dipanggil salah satu. Tadi kan sudah saya sebut yang mana gitu kan. Makanya kalau yang bersangkutan ini masih jadi saksi terus ya saya kejar terus. Nah, ini kan gugatan pra peradilan oleh yang dilakukan Maki minggu depan ini itu kan secara global aja gitu kan, dugaan aliran kemana segala macam. Nah, nanti berikutnya akan kita sepil satu persatu. Oh, karena ini belum jadi tersangka saya gugat satu orang itu perannya ini. Nah, kalau saya detailkan nanti di pengadilan, itu dalam rangka saya menghindari digugat pencemaran nama baik karena itu dibuka di pengadilan. Tapi kalau TV One kan beberapa ya clue-clue dikit boleh lah kan gitu. Karena ini masih aja sebagai salah. Tapi baik, Pak Boyamin, tapi kalau kita tahu bahwa beberapa kali Jemi ini juga sudah dipanggil oleh Kejaksaan Agung, diminta keterangannya juga gitu. Beberapa kali hadir juga Pak Boyamin. Tapi nampaknya belum ada juga penetapan yang lainnya begitu. Ya justru itu saya makanya menuntut termasuk dalam gugatan pra peradilan saya sosok JS ini harus jadi tersangka karena dia pemborong besarnya yang Galumbang aja pemborong menurut saya ranking kedua karena di paket 4 dan 5 dan itu letaknya jauh dan biaya mahal di Papua dan segala macam. Justru paket 1, 2, 3 ini ada sosok yang JS yang lebih besar yang juga pekerjaannya sama aja. Diduga terlambat atau fiktif atau tendernya akal-akalan, markup segala macam, tapi belum jadi tersangka. Gitu. Jadi kita tunggu nanti apakah habis pemeriksaan hari ini akan ditetapkan tersangka atau tidak, kita tunggu. Tapi ini sudah materi gugatan. Tapi memang benar mereka ini dekat dengan CS ini. Pak Boyamin, berarti memang benar sosok-sosok ini memang dekat dengan mungkin ya dapat dikatakan penguasa begitulah ya. Ada backingnya begitu mereka kalau yang salah satu loh ya gitu. Tapi yang JS itu kan pengusaha beneran yang sebenarnya dalam posisi yang memborong ini. Tapi bahwa dugaannya pemborong-pemborong ini memang dapat menunjukkan. Istilah saya sebenarnya bukan tender ini. Tender yang akal-akalan gimana dikatakan tender gitu. Penunjukan aja ini karena memang mereka dekat dengan kekuasaan para pemborong-pemborong, baik pemborong utama, main kontraktor maupun subkontraktor gitu. Jadi ini hanya bagi-bagi gula-gula yang mengaku dekat kekuasaan, baik kekuasaan di Kominfo maupun kekuasaan-kekuasaan yang lainnya. Baik. Pak Boyamin, yang jelas hari ini salah satu saksi akan dipanggil. Kita tunggu nanti perkembangan dari pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung ya Pak Boyamin. Sehat selalu juga untuk Anda yang saat ini masih menjalankan ibadah di Tanah Suci Mekah. Sambil juga tentunya memantau juga perkembangan di tanah air. Sudah selesai prosesi hajinya, tinggal menunggu pulang aja, hanya memperbanyak ibadah harian aja di sini. Dan doa restunya seluruh rakyat Indonesia, semua sehat, semua pulang dengan baik. Makasih Arif dan Mbak Marati. Assalamualaikum. Amin. Sehat selalu Pak Boyamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, seru ya kalau kita melihat secara detail perkembangan penanganan. Ini kan tentunya kan tidak lepas dari persidangan yang memang saat ini sudah dijalankan. Sudah dijalankan dan juga banyak nama-nama yang tadi dikatakan oleh Pak Boyamin ini di luar radar, ternyata justru muncul begitu di permukaan. Oke, kita serahkan saja kepada Kejaksaan Agung bagaimana proses dari penyelidikan dugaan kasus korupsi BTS Kemenkominfo.